Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kemarin ikut pengajian di Albina? Ada nggak di antara kita ikut pengajian di Albina? Di pengajian Albina tuh ingat nggak ada Pak Revo? Pak Revo, ya, tahu Pak Revo ya? Pak Revo kemarin kan ada, dia sejak SMA punya sakit kepala yang kalau dia sakit tuh berguling-guling sampai betul-betulkan kepala saking sakitnya. Udah kemana-mana rumah sakit yang hebat, yang bagus-bagus kata orang, dia sudah keluarkan uang untuk bisa berobat dan nggak sembuh-sembuh. Hah? Ya, kemudian waktu kami adakan perjalanan bersama, perjalanan Majelis Ta'lim Al-Hujjah menuju Belitung, Bangka Belitung, ya. Di sana beliau ikut dengan istrinya, padahal dia dibujuk oleh istrinya agar mau ikut. Ketemu dengan saya. Saya ajarkan 1 hari penuh dari pagi sampai sore itu saya ajarkan bagaimana pengobatan dengan Al-Quran. Dia ikuti dengan seksama. Lalu orang-orang kita adakan ruqyah, ya, masing-masing, dan alhamdulillah salah satu ruqyah yang disunnahkan Nabi adalah ruqyah yang kita tidak izinkan setannya bereaksi kepada orang ini sehingga dia kesurupan. Saya mengupayakan ruqyah yang saya pimpin tidak inginkan setan itu bereaksi sehingga biar dia keluar saja. Kan itu prinsipnya kalau Nabi meruqyah orang, keluar kamu wahai musuh Allah, selesai. Nggak ada diskusi dengan jin, nggak ada ceritanya mabuk apa tuh kesurupan, itu nggak boleh dalam majelis ruqyah saya. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat-sahabat kami yang ada fight langsung dengan jin. Taib, selesai. Beliau mengalami reaksi yang sederhana saja, tapi beliau mengatakan, Ustadz, kuat sekali rasanya tadi. Begitu kata saya. Oke, nanti malam saya datang ke kamar hotel Bapak. Saya masuk kamar hotelnya. Cairan tadi yang saya tunjukkan tadi, saya letakkan di telapak tangan. Ya, letakkan telapak tangan. Kan sudah dibacakan Al-Quran itu. Saya sebut cairan ini dengan sebutan 3RG, ya, 3RG. 3RG, ramuan ruqyah racun gaib. Dia bagus dikonsumsi, diminum, dan juga bagus untuk dipakaikan pakaian luar. Saya letakkan di telapak tangan saya. Di kamar hotelnya itu beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah sekian tahun sudah tidak bisa melipat lutut saya lagi, khususnya dalam sholat. Berarti sholatnya harus di atas kursi. Padahal muda masih, ususnya berapa? Usia 52 lah ketika itu. Pak Subarkah masih 48 ya? Udah 52. Wah, Pak Barkah muda orangnya. Wajahnya muda maksud saya. Ya. Baik, kaum muslimin. Beliau ini mengatakan, Ustadz, saya udah nggak bisa sholat di normal. Sujud ini mengelipat kaki udah nggak bisa. Saya katakan, jadi bukan kepala saja. Bukan Ustadz. Ini juga masalah baru tapi sudah sekian tahun. Masya Allah. Saya katakan, ambil Pak, racun gaib itu ambil, letakkan di telapak tangan Kak Bapak. Yang satu lagi telapak tangan saya oleskan ke kepalanya, dari kening saya oleskan, saya putarkan di kepalanya. Saya putarkan sambil membacakan ayat-ayat Allah, saya ruqyah. Sementara dia sebelumnya sudah meletakkan di lututnya yang sebelah kiri, yang kena itu sebelah kirinya. Ketika saya ruqyah, memang kali itu dia seperti orang sakaratul maut. Saya nggak ada yang ngerekam ketika itu. Kalau direkam keren. Seperti sakaratul maut, badannya bergetar. Kemudian urat-uratnya keluar. Seperti orang sakarat, ya. Kemudian ini kepala, ini kaki. Maaf, pantat, punggung dengan bahunya itu sudah melengkung. Kebayang nggak gambarannya? Ini kepalanya, ini kakinya, ini tubuhnya melengkung. Bergetar semuanya. Saya bacakan terus, saya tempelkan telapak tangan di dada sambil sesekali setelah bacaan saya katakan, keluar kamu hai musuh Allah, keluar kamu hai musuh Allah. Selesai itu dia lemas. Setelah lemas dia nangis. Kenapa Bapak nangis? Istrinya udah takut tadi itu. Bu, jangan takut Bu, ini biasa, saya bilang, ya. Dia nangis, kenapa? Saya sudah merasakan kepala saya ini kok ringan. Terus pas dia duduk, dia tekukkan Pak, kayak kita tekukkan sedang duduk di antara dua sujud. Ma, lihat ini Ma, katanya. Lihat Ma, kaki Papa Ma, sudah lutut Papa Ma, katanya. Subhanallah, langsung bagus keadaannya.
Dan tersisa 2 hari setelah itu kami perpisahan. Waktu di Ustaz Farid ikut tuh, Ustaz Farid Ahmadullah ikut dalam acara itu, ya. Ketika satu-satu diwawancarai, Pak Revo ini mengatakan, saya sekarang sedang beradaptasi dengan kepala saya. Kenapa? Kepala saya seperti kepala baru, ringan sekali. Subhanallah. Subhanallah. Baik kaum muslimin, ini adalah mukjizat. Tanpa ditangani oleh dokter, tanpa obat-obatan yang berat dan mahal yang dia sudah kemana-mana mencarinya. Tetapi dengan Al-Quran, Allah angkat semua penyakitnya. Dan dia sembuh. Sampai kemarin masih ketemu. Pagi kemarin, kita tanya sama istrinya, Bapak masih ada nggak sakit kepala? Udah enggak sampai sekarang Pak Ustadz. Masya Allah. Padahal sejak SMA loh, sejak belum nikah, dia tuh sudah tersiksanya luar biasa. Ini contoh kaum muslimin. Bagaimana syifa dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, bapak, ibu saya, dan kita semua bisa melakukannya. Tanpa harus mengandalkan ustadz. Tanpa harus mendatangi klinik ruqyah. Ngantri lagi. Sakit kita malam hari, jangan pergi ke apotek cari obat. Makanya di rumah tuh standby 3 perobatan dari langit. Standby, alat bekam, herbal, kemudian kemampuan meruqyah. Kita harus mampu. Kita harus mampu, kita harus bisa. Kan kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran ini memang diturunkan untuk orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Untuk orang beriman. Untuk orang beriman.